Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tanggapan tugas UTS untuk kelompok 10. Ada Mas Fajar Abdul Malik, Mas Febrianto Christian, dan Mbak Luciana. Oke, untuk tugas ini yang diangkat adalah tentang perdagangan anak usia dini ya. Jadi di sini dituliskan dalam pelanggaran HAM itu ada banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini ada perdagangan anak usia dini, perdagangan wanita, dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan dari banyak kotak ini mana sih yang akan kita bahas nanti, itu harus ditandai. Jadi contoh kayak gini, ditandai warna yang berbeda, perdagangan anak usia dini. Untuk isolasi areanya di sini dituliskan perdagangan anak usia dini itu ada penjualan organ dan objek visual gitu. Ya, padahal di sini kalau saya baca tugas yang dikumpulkan itu yang dibahas adalah dampaknya gitu ya, dampak atau efeknya. Maka mungkin sebaiknya bisa diganti seperti ini. Dampak perdagangan anak usia dini itu ada gangguan jiwa, ada depresi, ada trauma, dan sebagainya. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk menentukan target keputusan juga. Misalnya ada gangguan jiwa, depresi, trauma, dan sebagainya. Kalau masih ada lagi, itu adalah dampak perdagangan anak usia dini. Atau mungkin nanti dalam prakteknya bisa ditambahkan kondisi kombinasi jenis gangguan, ada trauma dan gangguan jiwa, atau mungkin ada kondisi normal yaitu tidak mengalami gangguan. Nah, diagram target keputusannya kalau saya lihat di sini ini adalah diagram detailnya ya. Jadi diagram detail untuk isolasi area, bukan target keputusan. Jadi target keputusan itu kita harus menganalisa untuk menentukan kalau misalnya ada korban perdagangan anak usia dini, apakah dia gangguan mental, apakah dia depresi atau trauma, itu kita mengukurnya pakai apa gitu ya, variabel pengukurnya apa, itu yang kita tuliskan di dalam target keputusan. Jadi mungkin ini contoh dari saya ya, jadi nanti silahkan diperbaiki. Contoh perdagangan anak usia dini, kita itu menentukan, kita lihat apakah dia mengalami kehamilan, apakah dia mengalami penyakit tertular HIV atau AIDS, terus kondisi fisiknya bagaimana. Mungkin kondisi fisik ini kita ukur apakah ada luka luarnya, luka dalamnya, ada memar misal seperti itu. Terus kondisi mentalnya bagaimana. Kondisi mental itu tidak bisa langsung ditulis gangguan jiwa, depresi, trauma, nggak bisa gitu. Jadi bagaimana kita mengukur seseorang itu dikatakan depresi. Misalnya di sini diukurnya adalah suka menyendiri, suka ngamuk, nah kayak gitu, dan seterusnya silahkan ditambahkan. Dari sini nanti baru kita buat dependensi diagramnya. Dependensi diagramnya disesuaikan sama target keputusan ya. Jadi yang ini kurang pas ya, kurang pas, nanti disesuaikan dengan target keputusan yang sudah diperbaiki. Jadi sepertinya ini hanya dampak terhadap mental saja. Kalau misalnya memang mau membahas dampak mental saja ya kembali lagi ke isolasi areanya, berarti di sini dituliskannya adalah dampak mental gitu ya, perdagangan anak usia dini gitu terhadap korban perdagangan anak usia dini, seperti itu, dibatasi saja. Terus ini kematian tidak usah dibahas ya, karena kalau meninggalkan tidak perlu dikonsultasikan lagi. Kehamilan dan HIV dikeluarkan saja, tidak usah masuk kondisi fisik. Karena itu kan langsung kelihatan yes atau tidak gitu ya. Kondisi mental, nama atributnya tidak boleh sama ya sama target keputusan. Kalau target keputusannya di sini gangguan, depresi, trauma, ya di sini nggak boleh juga gangguan, depresi, trauma juga gitu ya. Nanti silahkan diperbaiki dan dilanjutkan sampai untuk membuat rule setnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.